Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membedah saham WiFi dan akan kita update analisanya karena laporan keuangan kuartal 4-nya sudah keluar. Sebelum itu, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantu di-subscribe dulu ya, karena 70% dari orang yang menonton channel ini belum subscribe channel ini. Jadi saya mohon bantuannya untuk di-subscribe dulu ya guys. Thank you. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa saham WiFi lagi, karena menurut saya kenaikannya cukup signifikan ya kawan-kawan ya, kenaikan labanya. Jadi menurut saya ada peluang di saham ini sangat besar ya. Saya masih pegang sahamnya terus terang aja. Nah, harga saham WiFi sebelum market tutup dan saat liburan ini dia closing di 1.800. Nanti kita coba catat awal bulan April WiFi itu start di 1.800, nanti setelah di akhir April berapa ya, kita track terus dia harga sahamnya. Nah, menariknya begitu keluar laporan keuangan kuartal 4, dia laba 79 miliar kawan-kawan. Banyak sekali hal yang menarik, saya akan sebutkan satu persatu. Dari nanti saya takutnya lupa ya, tapi nggak apa-apa, saya pelan-pelan coba satu persatu kita coba analisa. Saya kasih dasar teorinya dulu. Yang pertama, kalau kita mau menganalisa data keuangan suatu saham, kita lihat dulu track record mundur 5 tahun kita. 5 tahun kan. Artinya 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Fakta menarik yang pertama, dari 2020 dia IPO sampai dengan 2024 ini 5 tahun terakhir, data keuangan 5 tahun terakhir. Nah, di setiap tahun itu ada laporan keuangan di setiap kuartal itu ada yang rugi minimal satu kali. Nah, ini 2020 Q1 sama Q3 rugi kan. 2021 Q3 rugi, 2022 Q3 ada yang rugi, 2023 ada yang rugi. Nah, di 2024 ini full laba semua kawan-kawan. Q1 29M, Q2 60M, Q3 62M, Q4 79M. Jadi artinya selain laba semua, di tiap kuartal itu dia labanya naik terus, ya kan? Nah, secara keseluruhan kita lihat net income atau laba bersihnya, annualized, ya kan? Ini saya baca metrik keuangan dari Stockbit dulu, nanti kita baca dari laporan keuangan, ya kan? Nah, 2020 labanya 2M, 2021 26M, 2022 58M, 2023 59M, 2024 ini 231 miliar kawan-kawan. Ini naik signifikan ya. Kalau kita bagikan nih misalnya 231 miliar dibagi laba tahun sebelumnya 59 miliar, itu naik 3,91 kali kawan-kawan, hampir 400% berarti. Dia tuh naik berarti 3,91 kali itu setara dengan kalau dipersenkan itu 391% kawan-kawan ya, naik 391% labanya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, itu kita bicara dari sisi laba. Kemudian dari sisi EPS. Kalau labanya naik, biasanya EPS-nya itu naik juga karena selaras kan. EPS itu kan dihitung dari laba dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, kenaikannya juga signifikan kali kawan-kawan ini. 97,99 dibagi 24,81. 97,99 dibagi 24,81. Naik 3,94 kali kawan-kawan ya. 3,94 kali atau 394%. Nah, oke. Revenue-nya juga naik terus gitu kan dari 2020 48M, 391, 461, 439, 672 miliar di 2024. Nah, secara valuasi PE ratio-nya di 18,37 kali dan price to book value 4,38 kali. Kalau kita menganalisa hanya metode value investing aja, maka nggak akan ketemu jalan ceritanya. Karena ini pasti langsung dibilang mahal. PE ratio di bawah 10, PE ratio di atas 10, dan PBV di atas 1 itu pasti udah dibilang mahal kan, di atas nilai wajar gitu.
jumlah lembar saham beredar 2,36 M. Nah ini, hal yang menarik kedua itu kawan-kawan, rasio peningkatan keuangannya itu luar biasa. Bayangkan net profit margin 47%, itu kan gila banget itu sebetulnya. Kalian yang tahu bisnis sama investasi saham kan net profit margin di atas 20%, 20% aja itu udah bagus banget. Ini 47% kawan-kawan, itu luar biasa banget ya. Revenue growth-nya gitu kan. Nah, net income growth-nya 125%. Nah, ROE-nya. ROE itu kalau dia 20% itu udah ideal banget. Di atas 20% itu udah luar biasa. Ini ROE-nya 23,84%. Itu kan wah, luar biasa banget itu ya. Nah, kenaikan sahamnya dalam 1 tahun terakhir tuh 1.200% kawan-kawan. 1.200% dalam 1 tahun terakhir ya. Luar biasa sekali ya. Nah, dalam 1 minggu terakhir dia turun nih, minus 7,1 bulan terakhir minus 24% ya kan. 3 bulan terakhir 330%. Secara year to date dari awal tahun sampai hari ini, saham WiFi itu naik 339% kawan-kawan ya. Jadi beruntunglah kawan-kawan yang dapat di awal tahunnya. Nah, saya belum dapat di harga di awal tahun sebenarnya. Saya sebetulnya udah agak tinggi dapatnya, tapi karena melihat peluangnya sangat cemerlang menurut saya, jadi saya berani gitu. Nah, sekarang itu untuk profil saya kira kawan-kawan udah tahu semua ya, karena saya sudah sering analisa saham ini. Intinya saham ini bisnis di bidang periklanan dan telekomunikasi. Intinya itu. Nanti saya jelaskan dari mana dia dapat uang. Sederhana. Jadi kita nggak usah rumit-rumit. Kita harus menyederhanakan sesuatu. Nah, pemegang sahamnya masih PT Investasi Sukses Bersama menguasai 50,37%, masyarakat 44,25%, entitas atas nama Joni ini 5,609%. Ini Om Joni ini udah saya buat juga YouTube-nya, jadi udah ketahuan siapa dia. Tapi ya kita nggak tahu itu boneka atau enggak gitu. Yang jelas saya masih percaya itu apa asli ya, orang asli. Nah, ini kalau di Stockbit, Presiden Direktur Yuna Marketatmo, Direktur Gilman Pradana Nugraha, ini belum update ya kawan-kawan ya, karena belum ada yang ditambahkan. Nanti kita lihat langsung laporan keuangannya yang terbaru ya, 2024 ya. Nah, oke, kita cek corporation-nya, dividen, nah dia pernah bagi dividen Juli 2024. Kalau saham growth ini dia bagi dividennya kecil, tapi kalau bisa nggak usah bagi dividen sekalian, jangan tanggung kalau menurut saya ya. Biar ekspansi terus gitu. Nah, udah oke. Nah, kemarin dia ada rencana RUPS di berapa ya, Maret kemarin ya, cuman dibatalin. Saya nggak tahu kenapa dibatalin, tapi akan diganti di bulan yang lain. Tahun ini juga RUPS-nya, tapi di bulan yang lain, digeser ke bulan yang lain. Nah, kalau kalian mau dapat laporan keuangan terbarunya, kalian tinggal gampang aja ya, tinggal kalian klik stream, kemudian report. Nah, kemudian kalian klik ini yang report terbarunya nih. Penyampaian laporan keuangan tahunan WiFi. Nah, kalian klik yang ini, Financial Statement 2024 yang PDF. Biar gampang dibaca ya. Bisa juga yang ini. Nah, saya downloadnya yang ini biar lebih yang lengkap ya. Langsung laporan semuanya. Nah, kalau kita klik ini yang muncul. Nah, kalian tinggal download aja supaya makin rapi datanya. Nanti kita analisa ke situ. Kita cek-cek dulu yang ini. Udah. Oke. Nanti saya kasih tahu dia harga wajarnya seharusnya berapa ya WiFi ini. Dan kemungkinan harga sahamnya di 2025 ini ya. Tapi saya bilangnya bersifat kemungkinan ya kawan-kawan ya. Karena ini namanya analisa, ya kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi ke depan. Tapi berdasarkan angka-angkanya bisa kita coba prediksi gitu. Nah, ini ROA-nya, kalau kalian lihat return on asset-nya meningkat terus dalam 5 tahun terakhir. Kalian lihat dari 2010 0,4, 2, 4, 3 ke 7,95% di tahun 2024. ROE-nya juga meningkat drastis dari 0, 5, 9, 7 jadi 23%.
Jadi memang di tahun 2024 ini mereka ini menunjukkan penampilan yang sangat meningkat ya kawan-kawan ya, sangat meningkat. Nah, itu tercermin dari mana? Tercermin dari peningkatan asetnya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian pernah baca buku Peter Lynch, saham WiFi ini termasuk saham growth yang bermain aset play. Nah, kalau kalian lihat di sini, total asetnya di tahun 2023 1,5 T, 2022 1,4 T kan. Nah, tiba-tiba di 2024 meningkat drastis jadi 2,9 T kawan-kawan. Ini 1,5 kalau kita kali 2 kan 3 T kan. Hampir 100% naik berarti asetnya kan 2,9 T. Berarti ini perusahaan yang growth dan aset play. Jadi semakin besar jumlah asetnya, maka labanya akan semakin besar juga. Karena dia dapat uang dari mainkan asetnya. Itu sederhana cara mengartikan ini gitu. Kalau persoalan utangnya naik ini, kalian gak usah terlalu rumit persoalkan dan takut. Kenapa? Karena kalau aset play dan perusahaan growth justru lebih bagus kalau utangnya nambah. Artinya dia mau ekspansi terus. Tapi kalau utangnya nambah, artinya dia utangnya untuk beli aset dan asetnya ini akan menghasilkan pendapatan sama dia. Jadi makin banyak pendapatannya. Suatu saat ini utangnya akan dibayar juga kalau misalnya nanti fondasi bisnisnya itu udah kuat, udah running jalan semua. Tapi dalam rangka ekspansif pasti akan banyak utangnya. Mereka akan terbitin utang, utang obligasi lah, apalah gitu. Menurut saya gitu pasti. Nah, oke. Sekarang kita eh, lihat laporan keuangannya tadi. Nah, jadi laporan keuangan ini kawan-kawan, kalau kalian mau baca, ini memang harus dibaca semua gitu. Kalau kalian mau memang betul-betul riset dalam untuk saham WiFi ini. Saya sudah membacanya semua, tapi tidak mungkin saya buat di video ini dan menjelaskan satu semua. Maka video ini akan berdurasi 100 jam kalau gitu, nggak mungkin. Jadi akan saya coba singkat dan mengasih tahu yang penting-penting saja ya. Nanti kalau kalian mau coba dalami, coba kalian baca sendiri. Nah, yang pertama itu, eh, nah dari total ini kita analisa. Dari asetnya. Aset lancar kan, aset itu kan terbagi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, ini di tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau kalian menganalisis laporan keuangan, kalian tengok dulu yang di atas ini. Ini disajikan dalam bentuk apa dia? Nah, ini disajikan dalam bentuk rupiah kan. Artinya ini angkanya udah langsung kita baca seperti ini juga totalan besarannya. Ada yang disajikan dalam ribu, jutaan, miliaran gitu kan. Nah, angka cara bacanya beda gitu. Nah, kas dan setara kas 40 miliar, 2024 18 miliar, ya kan? Kemudian piutang usaha pihak ketiga 90 miliar jadi 136 miliar. Nah, di sini yang menarik ada di uang mukanya ini. Dia meningkat drastis dari 44,6 miliar jadi 393 miliar gitu. Uang muka ini apa? Uang muka ini sederhananya perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli persediaan atau kebutuhan bisnisnya di depan dibayarnya dulu gitu. Jadi biasanya ini dilakukan untuk mencegah kenaikan dari eh, aset atau peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan kerjanya gitu. Sesederhana itu aja gitu. Jadi dibayar duluan di muka. Misalnya kayak saya mau usaha pecel lele gitu kan. Nah, saya kan harus sewa kios gitu kan. Nah, kalau saya sewa bayar 1 tahun, nanti nggak tahu di tahun kedua dinaikin sama yang punya gitu uang sewa saya. Jadi daripada saya dinaikin uang sewanya, mending saya bayar sekalian 10 tahun gitu. Jadi udah pasti 10 tahun itu fix dia, nggak naik-naik harga sewanya yang saya bayar fix. Ya udah gitu. Kan dia masuk ke aset lancar. Nah, di sini yang menarik sebetulnya dari sisi aset ini kawan-kawan. Kalian lihat nih, aset tetap netonya itu mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 1,1 triliun jadi 2,2 triliun. Itu naik 100% kawan-kawan ya. Nah, aset tetapnya ini saya yakin kabel fiber optiknya itu yang buat dia naik banget nih aset tetapnya ini. Jadi 2,2 triliun. Nah, kalau aset tetapnya naik drastis itu
maka potensi labanya naik akan drastis juga gitu. Nah, kalau utangnya kalian lihat nih, utang pajaknya naik 112 miliar, kemudian ini ada utang obligasi 166 miliar, dari sebelumnya nggak ada jadi ada 166 miliar ya. Nah, ini nanti kalau kalian dalami laporan keuangannya, kalian akan tahu nih. Kalian searching-searching aja utang obligasinya gitu kan. Nah, kemudian utang banknya gitu. Utang obligasi ini 447 triliun. Nah, dari mana asalnya nanti ada. Oke, ekuitasnya 969 miliar. Nah, kalau orang value investing kan cara hitung harga wajarnya ekuitas bagi jumlah lembar saham beredar kan. Nah, ini kalau kita bagiin, kalau kita mau pakai value investing sederhana, 969M dibagi 2,36M jumlah lembar saham beredar, maka harga saham wajar saham WIF itu 410. Jadi saya rasa kalau turun dalam banget nggak akan turun di bawah situ lagi gitu. Nah, jadi kalau saham apa namanya, saham growth kayak gini, aset play, saya lebih tertarik ngitung harga wajarnya itu, ngevaluasinya itu dari total asetnya kawan-kawan. Jadi total asetnya ini kan 2,9 T kan, 2,9 T. Nah, 2,9 T dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 2,36, maka dapatlah 1228. Jadi menurut saya harga saham WIFI itu 1230 harga wajarnya. Dan dia itu nggak akan turun ke sini lagi menurut saya. Kalaupun turun banget, dia batas penurunannya itu di sini. Kenapa? Karena ngapain aku owner ada aset, modalin asetku dibagi jumlah lembar saham beredar 1230 modalku. Harga sahamku di bawah ini. Rugi lah aku, bos. Ngapain aku mau? Kalau kau mau turun segini, mending ku bantai sekalian. Sahamnya ku habisi retail-retail tolol yang mau jualan sahamnya. Gak logika. Aset, aku punya perusahaan. Total asetku itu kalau disahamkan 1230 per saham. Oke, ini modal aset. Jadi aku keringatan kerja membangun usaha ini, berpikir capek-capek gak ada nilainya. Ngapain? Capek kali aku usaha. Gitu. Ngapain kan? Mending ku jual semuanya, udah tidur aku di rumah. Gitu. Nah, jadi menurutku dari sini dia mainnya, karena aset play dia. Jadi menurutku nggak, WiFi seturun-turunnya akan maksimal paling turun di harga modalnya ini pun udah parah banget nih. 1230 kalau menurut saya ya. Gitu. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah, udah kalian tuh, nah pendapatan usaha dari 2023 439 miliar jadi 671 miliar gitu kan. Nah, kemudian beban pokoknya, nah ini dia menarik banget nih. Pendapatan dia naik, biasanya kalau perusahaan biasa pendapatan naik, beban pokok pendapatan naik. Ini dia malah turun kawan-kawan, 267M jadi 297M. Berarti kan efisiensinya luar biasa gitu. Laba brutonya jadi naik deras, beban pemasaran yang nggak ada. Beban pemasaran nggak ada, keren banget kan. Jadi biaya-biayanya efisien gitu. Nah, jadi total labanya 231M ini ya, 231M, 600 juta. Laba per sahamnya ini 99,58. Nah, ini kan naik drastis banget nih, naik berapa tadi? 3,9 kali ya kita hitungnya. 3,9 kali. Oke, nah jadi itu sederhananya. Kemudian, nah ini kalau kalian lihat nih satu lagi nih, arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan dari 400 629 miliar. Jadi dia itu dapat pendapatan itu, penerimaan kas dari pelanggannya itu nyata 629 miliar. Itu kan berarti bisnisnya itu memang aku jual, ada orang yang beli dan dibayar gitu, nyata, cash flow-nya enak gitu. Kalau kalian dapat perusahaan yang kayak gitu enak banget cash flow-nya, nyata uangnya langsung. Nah, kemudian dari sisi Dewan Komisaris yang tadi saya bilang di stok itu belum diupdate. Nah, ini kan komisarisnya tetap sama nih, 2023-2024 kan, Herman Syahriono sama Doni Setiaji Sutadi kan, dua dia, komisaris utama sama komisaris independen. Direksinya ada 5. Direktur utama Yuna Marketatmo tetap. Direktur ada Erwin Tanjung. Nah, Gilman Pradana kan gak ada lagi nih. Direktur di 2024. Erwin Tanjung, kemudian Wahyudi nggak ada lagi kan. Jadi
Moh Mustagfirin. Nah, kemudian ada Pak Senedi Ong. Pak Senedi Ong itu kan belum diupdate di Stockbit. Padahal dia yang udah paparan wifi di mana-mana ya, Pak Senedi Ong. Orang pinter. Nah, kemudian yang menarik lagi, sebetulnya banyak yang menarik, tapi nanti kalian coba pelajari ya, saya kasih dikit, dikit aja singkat-singkat. Ini nama anak perusahaannya, ya kan? Kalau kalian perhatikan, eh, total aset dari anak perusahaannya ini bertumpu kekuatannya itu di dua, PT Jaringan Infra Andalan atau JIA sama eh, ini IJE, PT Integrasi Jaringan Ekosistem, IJE, ya kan? Sekarang kita lihat eh, total asetnya. Jaringan infra andalan dari 2023 298 juta total asetnya. Jadi 2,2 triliun kawan-kawan. Bayangin itu naik berapa kali. Persentasenya pun jadi 99% dimiliki sama induk. Nah, PT Integrasi Jaringan Ekosistem dari 878 M jadi 0, nggak ada. Nah, tapi eh, di sini kepemilikan persentase kepemilikan efektif ya kan. Nah, di sini ada PT Integrasi Jaringan Ekosistem 2,1 triliun. Jadi 2003 nggak ada, 2004 jadi ada gitu. Nah, jadi bertumpu di IJE gitu kan sama si JIA tadi asetnya. Nah, kalian baca-baca di sini. Nah, kemudian dari sisi pendapatan ya, pendapatan sah. Nah, jadi sebetulnya sederhana. Pemikirannya itu perusahaan jalanin bisnis. Bisnis harus ada yang beli, harus ada uang masuk. Uangnya masuk ada, tercatat pendapatan ada laba bersihnya. Nah, pertanyaannya, uang itu didapat dari mana? Jualan apa dia? Nah, itu harus kalian tahu gitu. Nah, jadi tinggal searching aja pendapatan usaha gitu kan. Nah, ini pendapatan usaha grup sebesar 671 miliar. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 berasal dari beberapa lini bisnis pendapatan dari periklanan dan telekomunikasi. Nah, jadi kalian tahu periklanan dan telekomunikasi. Nah, ini pendapatan usaha itu. Ya kan? Dari iklan dia rupanya paling banyak nih pendapatannya. 2023 268 miliar jadi 320 miliar naik. Nah, bandwidth dari 55 miliar jadi 227 miliar. Sewa core dari 58 miliar jadi 100 miliar. Itu kan naik gila-gilaan. 55 ke 227 itu naik 4 kali lipat pendapatan dari bandwidth. Manage telco service dari nggak ada jadi 25 miliar. Colocation dari nggak ada jadi 2,3 miliar. Portal web dari 57 miliar jadi nggak ada gitu kan. Nah, jadi dari mana WiFi dapat uang? Dari sini. Nah, bandwidth, sewa core, manage to service sama colocation ini diklasifikasikan ke dalam telekomunikasi. Makanya dibilang bisnis iklan dan telekomunikasi gitu. Nah, nanti bisnis iklannya kalian dari mana? Coba baca aja di sini laporan keuangannya. Itu banyak dari KAI sama Damri. Kerja sama-sama perusahaan itu. Jadi dapat pendapatan iklannya dari situ gitu. Nah, jadi 320 miliar sama pendapatan telekomunikasinya nih. Nah, tapi kan ini yang naik signifikan ini pendapatan telekomunikasinya kan. Dari bandwidth kan yang paling gila kenaikannya. 55 M jadi 227 M kan. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu bandwidth? Harus tahu kita kan. Nah, bandwidth atau lebar pita adalah kapasitas maksimum suatu jaringan dalam mentransfer data dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam BPS atau bit per second seperti Mbps, megabit per detik atau Gbps, gigabit per detik. Ada dua konteks utama dalam penggunaan bandwidth. Jaringan internet, bandwidth mengacu pada seberapa cepat data bisa dikirim atau diterima dalam jaringan. Misalnya jika kamu memiliki bandwidth 100 Mbps, artinya jaringan bisa mengirim atau menerima hingga 100 megabit per detik. Hosting dan server. Dalam layanan web hosting, bandwidth menunjukkan seberapa banyak data yang bisa dikonsumsi oleh pengunjung situs dalam periode tertentu.
Jika bandwidth habis itu bisa melambat atau bahkan tidak bisa diakses. Jadi intinya hanya ini, semakin besar bandwidth, semakin cepat dan lancar koneksi internet atau akses ke suatu layanan online. Jadi bandwidth itulah yang kabel di dalam apa namanya, lebar pita di dalam kabel yang ditanamkan orang itu, baik di yang kerja sama-sama KAI di bawah tulang rel kereta itu, atau yang kerjasama sama PLN. Nah, itu kenapa menariknya pada saat orang itu Tekken kerjasama sama Icon Plus sama PLN. Jadi tiang listrik PLN itu kan banyak tersebar di seluruh Indonesia kan. Nah, si WiFi mau nebeng kabel fiber optiknya di atas tiang-tiang ini gitu. Jadi connectingnya langsung menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tinggal jualannya mereka. Kalau misalnya mereka jualan 100 Mbps 100 ribu, itu udah pasti dimakan orang. Kenapa? Itu 100 Mbps kencang banget kawan-kawan. Kalau pakai Telkom berapa Mbps nanti kalian cek sendiri aja lah. Nggak ada ISP atau perusahaan bisnis ISP di Indonesia ini yang bisa ngasih harga 100 ribu, jual kecepatan 100 Mbps, nggak ada. Cuman si search ini atau WiFi ini gitu. Itu jadi menariknya, makanya menurut saya menarik kali kan. Nah, udah kita kembali ke WiFi lagi. Nanti kalian dalami aja coba laporan keuangannya. Jadi menariknya si WiFi ini dia kalau saya nggak salah baru 200.000 subscriber di tahun ini. Labanya 231 M. Target dia 5 juta subscriber, 5 juta pelanggan. Nah, ini kan tinggal main rumus saja kita kalau mau main matematika kan. Misalnya gini, 200.000 nulisnya gimana ya? Gini lah. 200.000 pelanggan, 200.000 K saya tulis ya. Sama dengan di sini laba berapa dia? Bisa menghasilkan laba 231 miliar ya kan? 231 M miliar B aja. Nah, kalau tembus targetnya 5 juta pelanggan, 5 juta, berarti berapa labanya? X gitu kan. Nah, berarti matematikanya 5 juta 5 juta kali 231 M, ya kan, dikali silang kan, tuh 23 dibagi 200.000, 200.000 ya kan. Nah, maka seginilah potensi labanya kalau tembus 5 juta subscriber. Berapa ini? 5,7 T kawan-kawan. Gila banget kan? Kalau tembus targetnya 5 juta pelanggan, dia bisa dapat laba 5,7 T. Itu kalau kita hitung kasar pakai matematika sederhana aja. 5,7 T. Bayanginlah berapa harga sahamnya kalau 5,7 T labanya. Makanya gila banget sebetulnya potensinya. Gitu. Itu menurut saya potensi nyatanya besar banget gitu. Nah, kalau kita mau ngitung harga, kan gini. Kita kan saham ini nggak tahu perusahaan ini betulan bisa nggak ngerjain 5 juta pelanggan. Itu kita nggak tahu masa depannya gimana kan. Tapi yang jelas kita berkaca sama apa yang udah terjadi aja faktanya. Faktanya 2024 dia 231 M untungnya. EPS-nya berapa? 97,99. Nah, sederhananya kalau mau ngitung harga wajarnya aja, gampang aja. Kalikan aja 97,99 EPS-nya kali 15 saja lah PE ratio rata-rata IHSG. Nah, dapatlah harga wajar 1469 kan. 1469 sama 1470 lah. Itu kenapa WiFi ini kemarin seturun-turunnya dia berat banget ninggalin
1000 gope. Kemarin kan sampai 1500 atau 1600 lah paling bawah dia kan. Nah, dia tuh harga wajarnya 1470. Nah, karena ini saham growth yang bertumbuh, saya itu kalau menghitung harga wajarnya ya udah segini 1470 gitu kan. Nah, kita kan menghitung future value-nya, nilai masa depan dia berapa sih gitu kan. Nah, maka cara ngitungnya itu tinggal gini aja proyeksi harganya. Kita lihat dari tahun 2023 ke 2024, EPS-nya ini naik berapa kali. Supaya apa kita cari itu? Supaya kita bisa proyeksikan EPS tahun 2025 itu dengan potensi kenaikan yang sama dari 2023 ke 2024, kalau dia terjadi lagi 2024 ke 2025 seperti itu, maka jadi berapa EPS-nya? Itu fungsinya kita hitung. Jadi, yang pertama kita hitung dulu. 2023 ke 2024 naik berapa? Kan gitu. Cara hitungnya, kita bagikan EPS tahun 2024, 97,99 dibagi EPS tahun 2023, 24,81. 4,81. Dapatlah 3,94 kali kan. 3,94 kali. Nah, 2025 dari 2024 ke 2025 kalau naik 3,9 kali, 3,94 kali IPS-nya jadi berapa? Berarti caranya 3,94 dikali IPS tahun 2024 kan? 97,99. 97,99. Dapatlah 386, sekian-sekian kan? Kita tulislah 386. Artinya potensi IPS dari WiFi tahun 2025 384. Kalau 384 itu labanya berarti berapa dia itu laba bersihnya? Kalikan aja 386 dikali 2,36 miliar jumlah lembar saham. Maka potensi labanya 910 miliar kan? Nah, kalau 386 IPS-nya kita kalikan 15 kali per rata-rata ISG, maka potensi harganya kan 5.790 kawan-kawan. 5.790. Saya nggak mau mengalihkan 15 kali per rata-rata ISG. Saya korting aja dia, 10 kali aja. PI 10 kali aja. Berarti kan 386 kali 10 kali. Maka 3.860 future value-nya di 2025 ini. Jadi, menurut saya, WiFi itu akan future value 3860 kan. Ya udah, kita patokan kita diskon aja 60 perak itu. Kita ke 3.800 saja. Udah. Artinya kalau kalian yang mau beli WiFi dan dapat di harga di 1.800, 1.800 kali 2 kan 3.600 masih. Berarti masih punya peluang beggar. Karena target harga kita di 3.800, target konservatifnya. Saya beli di 1.600-an. Kali 2, 3.200. Udah, di 3.200 dia beggar saya. Atau 3.300. Gitu kawan-kawan. Jadi target future value kita itu konservatifnya 3.800, tapi kalau misalnya optimisnya 5.790 atau 5.700 lah katakan. Gitu. Oke kawan-kawan, video ini mungkin saya rasa sudah terlalu panjang karena saya memang tertarik dengan WiFi ini, jadi saya bahas secara komprehensif lah. Tapi tidak terlalu komprehensif karena kalau kita bahas ini aja kita bahasnya apa yang penting-penting aja sampai berapa menit nih videonya kan, belum lagi kalau kita bahas laporan keuangannya semua gitu nggak cukup saya rasa. Nah itu kenapa saya buat kelas, karena hal-hal seperti ini kalau di kelas kan, di kelas kami belajarnya 2 jam gitu kan, jadi bisa dibahas secara lengkap gitu. Kalau di video gini ya nggak mungkin karena ngeditnya akan payah banget, lama banget loadingnya kalau misalnya 40 menit gini sampai videonya gitu kan kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau ikut kelas batch 4 di bulan April ini yang akan saya adakan, silakan kalian WA aja ya ke nomor saya yang udah saya taruh di deskripsi atau di profile saya gitu. Di ending videonya juga ada sih biasanya kita. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akan, kalau saya pribadi kalian tanya, saya akan terus keep WiFi gitu sampai ya 3.300 target harga saya. Beggar sekali, mungkin saya akan take profit gitu. Oke kawan-kawan semua, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup saham saya dan ingin belajar investasi saham langsung bersama investor logis, kalian bisa langsung menghubungi nomor berikut ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.